semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 akan menjelaskan mengenai kearifan lokal yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana abrasi pantai. Nah, kami akan menjelaskan dari sisi wilayah pesisir Sumatera Barat. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan adaptasi dan mitigasinya, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan efek perubahan iklimnya teman-teman. Nah, untuk lokasi wilayahnya itu terdapat di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan efek perubahan iklim, dilihat dari karakteristik pantainya dan juga sebaran penduduknya, Kota Pariaman memiliki efek rentan terhadap abrasi pantai, pengikisan dataran pantai, intrusi air laut, dan kenaikan muka air laut. Nah, terjadinya perubahan iklim ini juga memiliki dampak di wilayah pesisirnya nih teman-teman. Seperti memanasnya cuaca yang menyebabkan terjadinya kekeringan yang berkepanjangan, banjir, dan juga gelombang panas di beberapa tempat. Nah, pemanasan global ini mengakibatkan kenaikan permukaan air laut serta kenaikan suhu yang menyebabkan kerusakan terumbu karang yang amat luas. Nah, di Sumatera Barat sendiri, khususnya di daerah pesisir, yaitu daerah pesisir Kota Pariaman, terdapat beberapa ancaman, seperti salah satunya yaitu abrasi pantai. Nah, di Kota Pariaman sendiri, abrasi pantai disebut sebagai ancaman Pasya Takiki. Pasya Takiki adalah pengikisan dataran pantai yang hampir semua faktor fisiknya mempengaruhi tingkat ancaman Pasya Takiki. Di Kota Pariaman sendiri memiliki faktor seperti arus yang tinggi, bentuk garis pantai yang lurus, tipologi pantai datar, dan tutupan vegetasi kecuali faktor gelombang yang rendah. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, dilihat dari lokasi dan luas wilayahnya, untuk daerah pesisir di Kota Pariaman ini memiliki tingkat yang berbeda-beda. Untuk Kecamatan Pariaman Utara, kelas ancamannya tinggi seluas 41,14%. Dan kelas ancaman sedang seluas 58,86% dari luas wilayah yang terancam. Sementara itu, hampir di seluruh wilayah pesisir Kecamatan Pariaman Tengah mengalami tingkat ancaman Pasya Takiki yang amat tinggi, yaitu seluas 91,44%. Di Kecamatan Pariaman Selatan, kelas ancamannya pun tinggi, yang mengancam seluas 78,56% dari luas wilayah pesisir, dan sisanya terdapat tingkat ancaman sedang sebesar 21,44%. Oke teman-teman, melihat tingginya nih ancaman Pasya Takiki khususnya di daerah pesisir Pariaman, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana sih mitigasi dan adaptasinya yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman itu sendiri, yang akan dijelaskan oleh penjelasan oleh teman-teman saya berikut ini. Alam tak gampang jadi guru adalah sebuah falsafah Minangkabau yang berarti mengajarkan manusia untuk belajar dari alam dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Dalam konteks adaptasi dan mitigasi abrasi pantai, masyarakat pesisir mengambil pelajaran dari alam dan kearifan lokal seperti rumah panggung yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai solusi adaptif dan efektif. Pendekatan ini mencerminkan harmoni antara manusia dan alam, di mana solusi mitigasi dan adaptasi tidak merusak alam, melainkan memanfaatkan karakteristik alam untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Untuk upaya adaptasi, 1. Penggunaan rumah panggung sebagai hunian pesisir. Masyarakat pesisir membangun rumah panggung yang dapat mengatasi naiknya air pasang dan banjir rob. Rumah ini dirancang agar bagian utama rumah terangkat di atas permukaan tanah atau air, sehingga mengurangi resiko kerusakan akibat abrasi dan banjir. 2. Penyesuaian pola hidup dan aktivitas sosial. Masyarakat menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan kondisi lingkungan pesisir,
seperti mengatur jadwal kerja dan aktivitas berdasarkan pasang surut air laut pesisir serta musim angin, sehingga risiko kerugian akibat bencana dapat diminimalkan. 3. Pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Melestarikan vegetasi pesisir seperti mangrove dan hutan bakau yang berfungsi sebagai penahan abrasi alami sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Untuk upaya mitigasi, yang pertama yaitu pembangunan struktur penahan abrasi yang ramah lingkungan. Mengembangkan struktur seperti rumah panggung yang fleksibel dan ramah lingkungan, serta mengintegrasikan teknologi sederhana yang menyesuaikan dengan kondisi alam tanpa merusak ekosistem. 2. Pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Melakukan penanaman mangrove dan vegetasi pesisir lain sebagai benteng alami untuk mengurangi dampak gelombang dan abrasi pantai. 3. Edukasi dan sosialisasi berbasis kearifan lokal. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan menerapkan kearifan lokal dalam menghadapi perubahan lingkungan, sehingga mitigasi dan adaptasi berjalan berkelanjutan. Gebu Minang merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk gerakan penanaman 1000 pohon, baik di pantai maupun hutan mangrove, sebagai upaya dalam mitigasi dan adaptasi dari abrasi pantai. Adapun langkah mitigasi yang diambil ialah: pertama, melaksanakan penanaman bibit bakau yang bertujuan untuk melindungi rumah dari ancaman gelombang tinggi. Kedua, melakukan penanaman pohon cemara laut, pohon kelapa, dan pohon waru yang bertujuan untuk penahan angin dan abrasi yang terjadi di sekitar pantai. Sedangkan langkah adaptasi yang dilakukan masyarakat ialah: pertama, menyesuaikan atau memilih tempat letak dari penanaman pohon agar dapat bereaksi dan berkembang dengan baik. Kedua, memberi bantuan dalam bentuk tenaga dalam penanaman maupun materi, contohnya bibit bakau. Badance atau gotong royong. Badance adalah tradisi gotong royong khas Minangkabau yang melibatkan bantuan tenaga dan materi secara sukarela untuk mengatasi masalah bersama, termasuk bencana seperti abrasi pantai. Dalam mitigasi abrasi pantai, Badance berperan penting sebagai modal sosial yang menggerakkan masyarakat secara kolektif untuk melakukan berbagai upaya perlindungan dan pemulihan garis pantai. Ada 3 cara mitigasi abrasi pantai. Yang pertama, pembuatan dinding penahan ombak dari karung pasir. Masyarakat secara bersama-sama membuat tanggul sementara dengan menyusun karung berisi pasir di sepanjang pantai yang rawan abrasi. Karung-karung ini disusun rapat untuk menahan gempuran ombak dan mencegah erosi lebih lanjut. Upaya ini bersifat darurat dan memerlukan kerjasama tenaga dan bahan dari warga serta dukungan pemerintah atau pihak terkait. Tradisi Badance memudahkan penggalangan tenaga dan materi secara sukarela untuk membangun tanggul ini, sehingga mitigasi bisa cepat dan efektif. Yang kedua, penanaman pohon sebagai benteng alami. Penanaman pohon kelapa, waru, bambu, atau mangrove di sepanjang garis pantai adalah upaya mitigasi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Akar pohon yang kuat mampu menahan tanah dan sedimen. Batang yang kokoh menyerap energi gelombang, dan daunnya lebat mengurangi kecepatan angin, sehingga mengurangi erosi pantai. Penanaman ini juga memperkuat ekosistem pesisir dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Dalam tradisi Badance, masyarakat bersama-sama menanam dan merawat pohon-pohon ini sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif menjaga lingkungan pesisir mereka. Terakhir dan yang ketiga, bantuan tenaga dan materi secara sukarela. Badance menumbuhkan semangat solidaritas di antara warga, di mana mereka secara sukarela memberikan tenaga kerja, bahan, bangunan, makanan, dan dukungan lainnya kepada masyarakat yang terdampak abrasi. Bantuan ini tidak hanya bersifat fisik, tapi juga sosial, memperkuat ikatan komunitas, dan memudahkan pelaksanaan mitigasi secara bersama-sama. Tradisi ini juga memungkinkan penggalangan dana dan sumber daya yang lebih besar dari masyarakat dan perantau yang peduli. Selanjutnya ialah upacara Hoyak Tabui. Upacara Hoyak Tabui adalah tradisi budaya masyarakat Pariaman, Sumatera Barat yang digelar setiap tahun pada tanggal 10 Muharram. Biasanya,
upacara ini dilakukan oleh masyarakat Pariaman di daerah Padang Pariaman yaitu Padang Karbala. Nah, biasanya di upacara Hoyak Tabui ini mereka banyak untuk berkumpul di daerah pantai dan juga melakukan upacara seperti melakukan tradisi yaitu memainkan alat musik. Nah, tradisi ini merupakan warisan budaya yang diadaptasi dari masyarakat Minangkabau dengan nuansa yang lokal. Nah, untuk hubungan Hoyak Tabui sendiri dengan abrasi pantai yaitu terkait dengan lokasi pelaksanaannya. Karena puncak dari upacara ini ialah prosesi pelarungan atau pelarungan tabui ke laut yang dilakukan di pantai. Namun, abrasi pantai yang semakin parah akan mengancam area pesisir, termasuk lokasi pelaksanaan upacara ini. Nah, abrasi bisa juga mengikis lokasi tradisional tempat warga dan wisatawan nih yang berkumpul untuk menyaksikan puncak acara ini. Jika terus berlanjut, ritual pelarungan bisa terganggu karena tidak ada lagi pantai yang memadai untuk menampung keramaian dan juga untuk melakukan prosesinya. Abrasi juga mempengaruhi ekosistem laut yang menjadi tempat pelarungan tabui. Nah, erosi dan juga kerusakan ekosistem laut bisa mengurangi nih makna dari simbolik tabui yang kembali ke asal sebagai bentuk pelepasan kesedihan. Untuk upacara Hoyak Tabui sendiri itu merupakan upacara yang dimana Hoyak Tabui atau menara yang seperti digambar di video yaitu menara tinggi yang berhiaskan simbol kuda bersayap diarak dan akhirnya dihanyutkan ke laut. Tradisi ini merupakan tradisi warisan budaya yang diadaptasi dalam masyarakat Minangkabau dengan nuansa yang lokal sehingga akan sangat disayangkan jika Hoyak Tabui ini hilang jika terjadi abrasi terus-menerus. Hoyak Tabui bukanlah hanya sebuah ritual budaya tapi juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan pesisir. Jika abrasi tidak ditangani, maka keberlangsungan tradisi ini akan terancam dan Pariaman bisa saja kehilangan salah satu identitas budaya yang paling ikonik. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, pasti teman-teman sudah pada mendengarkan nih ya terkait tentang penjelasan-penjelasan dari teman-teman saya. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan oleh teman-teman saya nih teman-teman. Nah, kesimpulannya ialah pengelolaan wilayah Pasisya yang terancam Pasya Takikih berbasis anak nagari merupakan upaya yang sangat komprehensif dengan cara melihat persoalan-persoalan yang terjadi secara nyata. Didahului dengan persamaan persepsi dan keinginan seluruh anak nagari untuk mau ikut serta dengan cara bedonce atau gotong royong untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan di kawasan yang terancam Pasya Takikih. Kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan Pasisya harus terus dilakukan atau dilestarikan diantaranya seperti badonce, gebu minang, serta filosofi alam takambang jadikan guru. Konsep pembentukan sebuah nagari harus terus dijaga sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan filosofi dan kearifan lokal yang ada di wilayah Pasisya. Hutan bakau sendiri ditetapkan sebagai hutan nagari yang harus dikelola dengan baik. Secara, hutan bakau tidak boleh dirusak atau diganggu keberadaannya karena jika dirusak akan menyebabkan tingginya Pasya Takikih. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan dan mau nih mengikuti penjelasan kami dari kelompok 16. Terima kasih dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.